Jelaskan secara utuh tentang gereja menurut ajaran Alkitab, pemikiran Kristen dari bapak-bapak gereja atau para teolog, pengakuan iman di gereja Anda, serta pemikiran Anda sendiri. Jawabannya ialah gereja dalam bahasa Ibrani artinya kahal, yaitu memanggil atau edha, memilih atau menunjuk. Dalam bahasa Yunani, eklesia atau memanggil keluar, atau juga disebut sunagog, yaitu datang dan berkumpul bersama. Ada eklesia lokal, ada eklesia dalam rumah pribadi, dan ada eklesia di dalam suatu wilayah, dan tentunya eklesia sebagai pribadi individu seseorang. Gereja ada 5 istilah penting yang ada di dalam Alkitab, yaitu tubuh Kristus, bait Roh Kudus atau bait Allah, Yerusalem yang di atas, Yerusalem yang baru atau Yerusalem surgawi, tiang atau dasar kebenaran, serta umat Allah. Gereja sebagai tubuh Kristus artinya gereja secara universal yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 23, Kolose 1 ayat 18, atau jemaat tunggal 1 Korintus pasal 12 ayat 27 yang menekankan kesatuan yang bersifat organis di mana Kristus sebagai kepala yang mulia dan setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus, di mana setiap anggota tubuh Kristus dikaruniakan talenta, bakat, potensi, dan karunia untuk melayani kepala gereja, untuk bersama-sama memiliki kesatuan di dalam menjalankan kehendak kepala, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan gereja dalam pengertian bait Roh Kudus atau bait Allah, di mana dijelaskan dan ditekankan berbicara tentang orang percaya secara pribadi yang bertumbuh, di mana dirinya adalah bait Tuhan yang kudus, yang menekankan adanya suatu pertumbuhan dan tempat kediaman Allah, di mana Tuhan beracara, berkuasa dan berdaulat atas setiap orang tersebut. Tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Petrus 2 ayat 5. Tiap-tiap orang menyadari bahwa dirinya adalah bait Allah. Allah menyatakan dirinya, kebenarannya, keadilannya, kesuciannya melalui orang-orang percaya di dalam pengenalan akan Allah, yang mana tiap-tiap orang percaya tersebut dipenuhi, dipimpin, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sedangkan gereja dalam pengertian Yerusalem yang di atas, Yerusalem yang baru atau Yerusalem surgawi yang tertulis dalam Galatia 4 ayat 26, Ibrani 12 ayat 22, Wahyu 21 ayat 2 dan 9 dan 10. Dalam pengertian ini gereja sebagai pendamping spiritual dari Yerusalem. Gereja tempat kediaman Allah di mana umat Allah dibawa untuk bersekutu dengan dirinya. Dan tempat kediaman ini, walaupun sebagian masih ada di dunia, dalam pengertian gedung atau tempat yang lain, milik dari sesuatu yang bersifat surgawi. Gereja dalam pengertian ini berarti menyatakan, mewakili kehadiran kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Sedangkan gereja dalam pengertian tiang atau dasar kebenaran yang tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 15, bahwa gereja yaitu umat Tuhan, pribadi lepas pribadi orang percaya, menjaga kebenaran, benteng kebenaran, dan pembela kebenaran terhadap musuh-musuh kerajaan Allah. Gereja menjalankan kebenaran, memproklamasikan kebenaran, mengajarkan kebenaran di bumi ini secara pribadi atau komunitas. Sementara itu, yang terakhir adalah gereja sebagai umat Allah, yaitu gereja yang menjadi milik Allah dan Allah menjadi milik mereka. Tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Ini menekankan pada inisiatif Allah dalam memilih mereka, di mana Allah sendiri yang memanggil seseorang, sekelompok orang menjadi umatnya, yang ditebus di dalam Kristus, yang menjadi bagian daripada apa yang dirancang Tuhan Allah. Di sana ditekankan berkaitan dengan Allah yang menebus Israel, menebus umatnya. Dan dinyatakan di dalam Keluaran pasal 15 ayat 13 dan 16, 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14, dan 1 Tesalonika 1 ayat 4. Sebagai umat Tuhan,
Gereja itu bangga sebagai umatnya. Gereja menyatakan bagaimana Allah melindungi umatnya. Bagaimana Allah memelihara umatnya sebagai biji matanya. Bagaimana Allah yang memberikan tuntunan eksklusif kepada umatnya dan umatnya hidup di dalam kesucian. Demikian pengertian gereja menurut ajaran Alkitab secara utuh dan lengkap. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana gereja menurut pemikiran Kristen, khususnya dari bapak-bapak gereja atau para teolog. Pada awalnya, bapak-bapak gereja memberikan penekanan bahwa gereja disebut sebagai communio sanctorum, yaitu umat Allah yang telah dipilihnya untuk menjadi miliknya. Gereja harus menekankan bahwa kesucian dari anggota-anggotanya sebagai tanda yang jelas dari gereja yang benar. Dan kaum skolastik menjelaskan bahwa gereja merupakan organisasi atau institusi eksternal, di mana gereja dengan hak dan tugas yang telah disebutkan secara jelas adanya klerik, yaitu hamba-hamba Tuhan, para pejabat yang mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan, yang membentuk satu kesatuan, dan laik, yaitu orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang secara keseluruhan membentuk suatu kelas tersendiri. Sedangkan Martin Luther menganggap gereja sebagai persekutuan spiritual dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Martin Luther mempertahankan kesatuan gereja dengan dua aspek, yaitu yang nampak dan yang tidak nampak. Kedua hal ini bukan dua gereja, tetapi hanyalah dua aspek dari satu gereja yang sama. Selanjutnya, para teolog reform berusaha mencari kesatuan dan kesucian dari gereja yang pertama-tama berdasarkan peneguhan gereja yang objektif, seperti para pejabat, firman Tuhan, sakramen, dan sebagainya. Dengan demikian, kita setidaknya memahami tentang pengertian gereja dari bapak-bapak gereja atau para teolog. Sedangkan dalam pengakuan iman, dijelaskan bahwa gereja yang kudus dan am. Yang kudus berarti yang dikhususkan hanya untuk Tuhan, yang dipisahkan dari dunia, yaitu setiap orang percaya, setiap gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan, setiap gereja yang institusional dan organis, itu gereja yang kudus, yang dikhususkan, yang dipisahkan dari dunia, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Gereja yang am, yang ada dalam satu kesatuan yang utuh, dalam pengertian universal, yang melintasi ruang dan waktu, yang visible, yang kelihatan secara institusional dan seluruh pelayanannya, atau yang tidak kelihatan, yang melintasi ruang dan waktu. Itulah gereja dalam pengertian pengakuan iman, khususnya pengakuan iman rasuli, atau juga pengakuan iman Nisea. Selanjutnya, pengertian gereja dalam pemikiran saya sendiri, yaitu gereja adalah saya adalah gereja, karena saya adalah orang yang ditebus oleh Kristus, milik kepunyaan Kristus, dan saya adalah gerejanya, tubuhnya, umatnya, baitnya yang kudus, dan tentunya tiang kebenaran. Dan saya sebagai gereja menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gereja, saya terus-menerus memproklamasikan kebenaran, hidup kudus, dan memperlakukan segala sesuatunya dengan adil dan benar. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana tanggapan Anda tentang upaya mempersatukan berbagai aliran dan denominasi dengan gerakan oikumene saat ini di Indonesia? Jawabannya, gerakan oikumene adalah suatu upaya untuk mempersatukan berbagai denominasi dan aliran. Namun perlu diingat prinsip dari kesatuan, yaitu kesatuan di dalam Kristus, kesatuan di dalam pengenalan akan Allah yang benar, kesatuan di dalam seluruh pengajaran Alkitab. Nah, kalau sudah memiliki prinsip esensial ini, maka dimungkinkan adanya persatuan dari berbagai aliran denominasi. Apabila tidak terjadi persatuan atau suatu pemahaman yang berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, maka tidak akan mungkin ada yang namanya persatuan dan kesatuan. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17, dalam doanya menghendaki setiap muridnya, setiap orang yang dimuridkan dari berbagai suku, bangsa, etnis di dalam kesatuan. Dan kesatuannya adalah kesatuan mistis. Kesatuan yang dilihat dari contoh kesatuan Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di mana di dalam kesatuan Bapa, anak Allah yang tunggal, dan Roh Kudus adalah kesatuan yang di dalamnya ada kesatuan natur, atribut, ketetapan.
Nah, bagaimana itu diterapkan di dalam satu kesatuan aliran dan denominasi? Mungkinkah itu terjadi? Mungkin adanya kesatuan. Dan kesatuan itu kesatuan mistis di dalam Kristus. Tetapi tidak mungkin dibuat kesatuan menjadi satu gereja yang besar, yang utuh, hanya satu. Tidak mungkin, karena apa? Karena ada perbedaan suku, bangsa, ras, ada perbedaan kebutuhan, ada perbedaan satu penekanan teologi, ada perbedaan cara ibadah, dan berbagai macam perbedaan lainnya. Jadi, kesatuannya bukan kesatuan organisasi atau institusional, namun kesatuan mistis di dalam Kristus dengan pengajaran yang utuh dari Alkitab. Sebab itu tidak mungkin gereja yang tidak berdasarkan firman Tuhan, gereja yang tidak berpusatkan kepada pengajaran Alkitab, pengenalan akan Allah yang benar, dan keyakinan akan keselamatan di dalam Kristus dipersatukan. Misalnya, adalah tidak mungkin mempersatukan satu aliran denominasi gereja yang sesat dan menyesatkan. Tidak mungkin dipersatukan antara yang mengaku komunitas saksi Yehova, Mormon, Christian Science, dan gereja-gereja liberal dan bidat yang lain dipersatukan dengan gereja-gereja Tuhan yang tentunya memiliki fondasi, sumber, arah, dan tujuan yang berbeda. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana tanggapan Anda tentang pelarangan pendirian gedung gereja, rumah ibadah yang seringkali terjadi di Indonesia? Jawabannya tentulah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila serta ketentuan perundang-undangan, seharusnya, sewajarnya tidak boleh ada pelarangan pendirian gedung gereja atau rumah ibadah. Ini sungguh miris dan sungguh memprihatinkan, karena gereja tidak boleh dilarang berdiri. Hanya saja sebagai organisasi dan berada di dalam negara, gereja harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam negara ini, baik secara peraturan perundangan. Namun sekalipun sudah ada ketentuan itu dan sudah ada yang dipenuhi, seringkali kita melihat ada banyak orang-orang yang intoleran, yang tidak mengerti dan menghargai adanya kebebasan dan toleransi antar umat beragama. Hal ini sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat menyedihkan. Mengapa memalukan? Karena jelas ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila, dan ada kebinekaan di dalam pengertian itu. Tetapi orang-orang intoleran, jangankan mendirikan gedung gereja, ada juga hanya beribadah di rumah saja pun dilarang, tidak diperbolehkan, ada banyak cara. Mengapa? Karena mungkin terganggu, karena mungkin diganggu, dan sebagainya. Itulah sebabnya orang Kristen pun perlu merefleksikan diri agar berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam melaksanakan seluruh pelayanan ibadah gerejawi dengan suatu kondisi yang damai dan tenang. Jadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen di bumi Indonesia ini, kita haruslah berjuang dengan benar, dengan baik, dengan adil, dengan suci. Artinya kita tetap beribadah, mungkin di rumah, mungkin di tempat-tempat umum. Yang pasti kita tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku. Kita tetap setia melaksanakan mandat Injil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada setiap orang, kepada banyak orang dimanapun dan kapanpun. Dan kita juga setia melaksanakan mandat budaya dengan hidup berkeluarga yang baik, dengan berpendidikan yang berkualitas, serta mengelola bumi untuk kesejahteraan bersama. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat di dalam kondisi kita dilarang beribadah. Tidak peduli apakah orang itu begitu bencinya atau begitu tidak sukanya dengan kekristenan atau dengan nama Yesus Kristus, tetapi kita harus terus menunjukkan kasih, damai sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari.